Tidak akan datang satu masa, satu zaman, melainkan yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Kita saat ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hidup di zaman yang benar-benar banyak fitnah yang terjadi di dalamnya, dan tidak ada seorang pun di antara kita yang akan selamat dari fitnah tersebut kecuali yang berpegang teguh dengan kebenaran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, hingga pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan nikmatnya kepada kita. Nikmat berada di atas agamanya, nikmat berada di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu ini adalah hal yang patut untuk senantiasa kita syukuri, karena kita yakin kebenaran hanya ada pada agamanya, pada Islam dan sunnah. Dan kebenaran adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Karena dengan mengetahuinya dan kita tetap berada di atasnya, akan menyelamatkan kita
di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa saja yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan binasa di akhirat. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan kepada kita, la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang satu masa, satu zaman, melainkan yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Kita saat ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hidup di zaman yang benar-benar banyak fitnah yang terjadi di dalamnya. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang akan selamat dari fitnah tersebut kecuali yang berpegang teguh dengan kebenaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Istiqamah, beliau mengatakan, la taqa'ul fitnatu illa man taraka ma amarallahu bihi. Tidak akan terjadi fitnah kecuali kepada orang yang nyata-nyata meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Fahuwa subhanahu amara bil haqq wa amara bis sabr. Maka dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, memerintahkan agar berpegang teguh kepada kebenaran dan memerintahkan untuk senantiasa bersabar. Fal fitnatu, kata beliau, imma min tarkil haqq wa imma min tarkis sabr. Maka fitnah itu terjadi disebabkan karena meninggalkan kebenaran dan disebabkan karena meninggalkan kesabaran. Jadi siapapun yang tidak berpegang teguh kepada kebenaran, tidak mengikuti kebenaran, jauh meninggalkan kebenaran, ia akan jatuh dalam fitnah. Fitnah apa? Semua fitnah. Karena kita sadar bahwa kita ini hidup sekarang di zaman yang fitnah itu banyak terjadi. Apa yang menjadi sebab seseorang meninggalkan fitnah, meninggalkan kebenaran setelah dia mengetahuinya? Jawabannya adalah al-umur ad-dunyawiyah, perkara-perkara dunia. Ada orang yang meninggalkan kebenaran karena takut dunianya berkurang. Ada orang yang meninggalkan kebenaran karena takut kedudukannya hilang. Ada orang yang meninggalkan kebenaran karena khawatir kepentingannya tidak bisa terwujud.
Banyak hal dari perkara-perkara dunia yang melatar belakangi seseorang meninggalkan kebenaran walaupun sudah tahu kebenaran tersebut. Waliyadzubillah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada 3 hal yang patut untuk kita waspadai. Jangan sampai kita terjerumus kepada salah satu darinya. Ketiga hal yang dimaksud, yang pertama adalah meninggalkan kebenaran setelah kebenaran itu jelas di depan mata. Dan setelah kebenaran itu nampak. Dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dulu mengatakan bahwa di atas kebenaran itu ada cahaya. Artinya kebenaran bukan sesuatu yang sulit untuk dicari dan diketahui. Setelah kita mengenali kebenaran, mengetahui kebenaran, maka hal yang harus diwaspadai adalah jangan sekali-kali meninggalkannya. Jangan coba-coba meninggalkan kebenaran. Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam risalah Lamhah Anil Firaqil Dhallah, beliau mengatakan, "Li'anna al-insana idza taraka al-haq fa innahu yahimu fi dhalalah." Kullu ta'ifatin tahdutsu laha madhhaban wa tanshaqu bihi an at-ta'ifati allati qablaha. هذا شأن أهل الضلال دائما في انشقاق ودائما في تفرق ودائما تحدث لهم أفكار وتصورات مختلفة متضاربة. Karena seseorang, kata beliau, apabila coba-coba meninggalkan kebenaran, maka dipastikan ia akan tenggelam dan tergerus dalam kesesatan. Dan setiap kelompok sesat itu, artinya orang-orang yang tergabung di dalamnya, setiap kelompok yang sesat itu pasti akan memunculkan madhab yang baru, madhab yang berbeda dari kelompok sesat sebelumnya. Seperti inilah keadaan orang-orang yang sesat. Selalu dalam perselisihan, selalu dalam perpecahan, selalu memunculkan pemikiran-pemikiran yang baru, pemandangan-pemandangan yang baru, berbeda-beda, dan saling bertabrakan. Amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah wal jamaah, fala yahduth indahum idtirabun wala ikhtilaf. Enggak terjadi di sisi mereka keguncangan, tidak juga terjadi perselisihan. Kenapa? Li'annahum mutamassikuna bil haqq alladzi jaa'a 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Sebab mereka berpegang teguh kepada kebenaran yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum mu'tasimuna bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka ahlu sunnah adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
fala yahsulu indahum iftiraqun wala ikhtilafun li'annahum yasiruna ala manhajin wahidin, sehingga tidak terjadi di tengah-tengah mereka perselisihan dan perpecahan karena mereka berjalan di atas satu manhaj. Kita bisa melihat dari apa yang disampaikan oleh Syekh, gambaran betapa kebenaran itu memang hal yang paling berharga dalam hidup kita. Gak ada yang bisa menggantikannya. Maka jangan coba-coba tinggalkan kebenaran. Bersabar, tetap kokoh di atasnya sampai ajal menjumpai kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan tetap sebagai seorang muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal yang kedua yang patut untuk diwaspadai adalah meremehkan atau tidak semangat dalam mencarinya, dalam mencari kebenaran. Menyepelekan, tidak menganggap bahwa kebenaran itu sebagai sesuatu yang penting. Padahal kebenaran itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang bimbang, orang-orang yang ragu. Jangan munafik di hadapan kebenaran. Jangan dustai dirimu dalam hal ini. Jangan pura-pura tidak tahu. Kalau kita tidak memiliki kesemangatan untuk mencari kebenaran, mempertahankan kebenaran, kemudian kebenaran kita anggap sebagai sesuatu yang remeh, maka kita akan celaka. Kita nggak akan selamat. La fid dunya wala fil akhirah. Nggak akan selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Lalu berikutnya yang ketiga, al-i'rad anil haqq wa an talabi ma'rifatihi. Hal yang harus kita waspadai adalah berpaling dari kebenaran dan dari mencarinya. Nggak mau tahu. Memang segala sesuatu selalu menimbulkan resiko. Nggak ada satu hal pun yang menjadi pilihan kita kecuali pasti ada resikonya. Kita memilih kebenaran, ada resikonya. Kita memilih kebatilan, ada resikonya. Kita mengambil kebaikan, ada resikonya.
Kita mengambil keburukan juga ada resikonya. Hidup ini nggak akan pernah tidak ada resiko. Sebab al-haq wal batil, dua hal yang bertolak belakang, dua hal yang akan terus berperang, dua hal yang akan saling mengalahkan sampai hari kiamat. Kalau kebenaran itu sudah jelas, ambil. Jangan coba-coba berpaling darinya. Kalau kita berpaling dari sesuatu yang baik, maka kita akan dihukum dengan sesuatu yang buruk. Itu pasti. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Madarij As-Salikin, beliau mengatakan, kullu man a'rada an syai'in minal haqq wa jahadahu waqa'a fi batilin muqabil lima a'rada anhu 'anil haqq wa jahdihi wala bud. Siapa saja yang berpaling dari sesuatu yang mengandung kebenaran dan menentangnya, maka ia akan jatuh dan terjerumus ke dalam kebatilan sebagai balasan atas tindakan berpalingnya dari kebenaran. Dan itu pasti. Itu pasti. Faman ragiba 'anil 'amali liwajhillahi wahdah ibtalahu Allahu bil 'amali liwujuhil khalq. Kemudian kata beliau, maka barang siapa yang enggan beramal untuk mencari ridha Allah, maka Allah akan hukum dia, di mana dia akan melakukan amalan-amalan demi mendapatkan ridha makhluk. Makanya akan semakin membuat dia jauh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza lam tusghil nafsaka bil haqq syagalatka bil batil. Kalau engkau tidak menyibukkan dirimu dalam kebaikan, dalam perkara-perkara yang hak, maka dirimu sendiri akan membuatmu sibuk dalam kebatilan, dalam perkara-perkara yang buruk. Waliyadzubillah. Maka jangan korbankan diri kita sendiri. Karena diri kita punya hak, dan kita harus tunaikan kewajiban kita terhadap diri kita sendiri. Salah besar kalau seandainya kita memposisikan diri ada di tengah-tengah, bainal haq wal batil, di antara yang hak dan yang batil. Karena tidak berani mengambil resiko dari salah satu dari kedua hal tersebut.
Kalau kita mengambil yang hak, berpegang teguh kepada kebenaran, resikonya jelas akan berhadapan dengan kebatilan. Dan sebaliknya, kalau kita mengambil kebatilan, maka resikonya akan berhadapan dengan perkara yang hak. Tapi lebih baik kita berpegang teguh kepada kebenaran dengan segala resikonya, karena ini akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, daripada kita malah lebih cenderung memilih kebatilan dengan segala resiko yang ada di dalamnya, karena sudah dipastikan kita akan celaka. Kalau kita lebih memprioritaskan kebenaran, berusaha untuk selalu ada di atasnya, mengamalkannya, berpegang teguh kepadanya, jaminannya jelas. Di ayat yang di awal tadi kita baca, la yadhillu wa la yashqa, nggak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, beliau mengatakan faman taraka ibadatar rahman ubtuliya bi'ibadatil awthan. Wa man taraka mahabbatallah wa khawfahu wa raja'ahu ubtuliya bi mahabbati ghairillah wa khawfihi wa raja'ihi. Wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillah anfaqahu fi ta'ati syaitan. وَمَنْ تَرَكَ الذُّلِّ لِرَبِّهِ ابْتُلِيَ بِالذُّلِّ لِلْعَبِيدِ وَمَنْ تَرَكَ الْحَقَّ ابْتُلِيَ بِالْبَاطِلِ. Barang siapa yang meninggalkan ibadah kepada Allah, maka Allah akan hukum dia dengan melakukan ibadah kepada berhala-berhala, segala sembahan selain Allah. Barang siapa yang meninggalkan cinta kepada Allah, takut kepadanya, dan berharap kepadanya, maka ia akan dihukum dengan memberikan cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, dan berharap kepada selain Allah. Barang siapa yang tidak menginfakkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, maka dipastikan ia akan menginfakkan hartanya dalam ketaatan kepada syaitan. Kemudian siapa saja yang meninggalkan kerendahan, ketundukan kepada Allah, Rabb-nya, maka ia akan dihukum dengan sikap merendahkan diri kepada sesama hamba, waliyadzubillah. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, wa man tarakal haqq ubtuliya bil batil. Siapa saja yang coba-coba meninggalkan kebenaran, maka ia akan dihukum dengan kebatilan, waliyadzubillah. Itu sudah pasti. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apapun resikonya, kebenaran jangan ditinggalkan. Bagaimanapun banyak godaan di dalamnya, kebenaran jangan pernah ditinggalkan. Seperti apapun beratnya berpegang teguh kepada kebenaran, jangan pernah dilepaskan. Apapun yang terjadi, hadapi. Karena kita harus yakin bahwa enggak ada yang akan menyelamatkan kita kecuali al-haq. Jangan lemah. Harus kuat. Para ulama sering mengatakan al-haq
ahaq an yuttaba. Kebenaran sesuatu yang lebih berhak untuk diikuti. Biarpun banyak orang yang mulai meninggalkannya, biarpun ada teman-teman dekat kita yang meninggalkannya, jangan terpengaruh, jangan mundur, terus maju, pertahankan kebenaran. Karena kebenaran mahal harganya. Sesuatu yang berharga jelas harus ada pengorbanan saat kita ingin menggapainya. Kebenaran bukan barang yang murahan, yang dengan mudah bisa kita raih tanpa ada hambatan. Karena surga selalu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah sudah mengingatkan di awal Quran surat Al-Ankabut, ahasiban nas, alif lam mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja? Gak akan diberi ujian, diberi fitnah, dicoba sejauh mana kekokohannya, sejauh mana kekuatannya setelah mereka mengatakan kami beriman. Setelah mereka mengenal kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran. Ujian itu pasti ada, cobaan itu pasti ada. Berpikirlah sederhana bahwa kalaupun kita lebih memilih kebatilan, maka ujian, cobaan, fitnah itu juga akan tetap ada. Bahkan apa yang kita pilih adalah ujian itu sendiri, fitnah itu sendiri. Ketika kita lebih memilih kebatilan. Maka pertahankan kebenaran sampai ajal menjemput kita. Selamatkan keluarga kita, selamatkan anak-anak kita. Selamatkan siapa yang bisa diselamatkan untuk tetap berada di atas al-haq. Komitmen kepadanya. Berusaha untuk mengamalkan, mendakwahkan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ini menjadi bahan peringatan dan teguran untuk kita semuanya tanpa terkecuali. Sebab peringatan dan teguran itu hal yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.